مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Selanjutnya monggo sareng-sareng malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pengarang kitab niki, Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Kita sudah baca ya, yang kemarin masih belum tuntas kita analisis. Nampaknya ada perbedaan teks antara yang di kitab asli dengan di Maktabah Syamilah, dan insya Allah yang benar yang ada di Maktabah Syamilah. Ya, kita bacakan muradnya, nanti kita analisis. Ini yang versi Maktabah Syamilah di sini. Coba diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ulama'ul Hanafiyati, muradnya adapun ulama Hanafiyah. Perlu ditegaskan bahwa dalam konteks penyusunan kitab usul fikih, metode yang dikembangkan oleh para ulama dibagi menjadi dua. Ada metode ulama'ul kalam, ada metode ulama'ul Hanafiyah. Begitu. Sekarang kita masuk pada ulama'ul Hanafiyah. Wa amma ulama'ul Hanafiyati, sudah dibaca tentang dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia pada episode sebelumnya. Fatamtazu tariqatuhum, maka metode mereka terbedakan, beda dengan ulama'ul kalam maksudnya. Bi annahum wada'u al-qawa'ida wal buhutha. Untuk ulamaul Hanafiyah ini meletakkan kaidah dan kajian-kajian al-usuliyata yang bersifat usuli, allati ra'au, yang mereka pandang anna a'immatahum banau 'alaiha ijtihadahum. Sesungguhnya
imam-imam mereka itu mendasari ijtihad imam-imam mereka itu dengan kaidah-kaidah pembahasan usuliyah itu. Ini yang beda dengan yang di teks asli. Fahum la yuthbituna qawaida wa buhutsan nadhariyatan. Ini yang dibuang di anu. Fahum mereka itu ulamaul Hanafiyah la yuthbituna tidak menetapkan qawaida kaidah-kaidah wa buhutsan dan kajian-kajian nadhariyatan yang bersifat teoritis. Wa innama ini terbuang ya. Ini yang benar menurut saya. Wa innama yuthbituna mereka hanyalah menetapkan qawaida kaidah-kaidah amaliyatan yang bersifat praktis, tafarru'at yang tercabang anha dari kaidah tersebut, ahkamu a'immatihim hukum-hukum imam-imam mereka. Waraiduhum panduan mereka yang dijadikan sebagai petunjuk oleh mereka, petunjuk jalan untuk mereka fi tahqiqi hadhil qawaid fi tahqiqi hadhil qawaidi dalam rangka merumuskan kaidah-kaidah ini, khabarnya adalah al-ahkamu hukum-hukum allati istambatahu a'immatuhum yang telah diistimbat oleh imam-imam mereka, binaan alaiha dengan mendasari perumusan itu pada hukum-hukum tersebut, la mujarradul burhani bukan semata-mata bukti dan argumentasi an-nadhari yang bersifat teoritis. Walihada dan karena ini aktsaru mereka memperbanyak fi kutubihim di dalam kitab-kitab mereka min dzikril furu'i dari menyebutkan cabang-cabang. Wasaghu dan mereka membentuk fi ba'dil ahyani di dalam sebagian beberapa kesempatan al-qawaida al-usuliyata kaidah-kaidah usuliyah ala ma yattafiqu wa hadhil furu' yang sesuai dengan furu'-furu' ini. Fakanat wijhatuhum tujuan mereka adalah istimdada usuli fiqhi a'immatihim, yaitu mengambil atau merumuskan usul fikih a'immatihim imam-imam mereka min furu'ihim dari cabang-cabang a'immahnya itu. Itu pengertian atau terjemahannya seperti itu. Wa min ashharil kutubil usuliyati, paling masyhurnya kitab-kitab usuliyah allati ulifat ala hadhihi tariqati, ya, yang dikarang dengan menggunakan metode ini adalah Usulu Abi Zaidin Ad-Dabusi, yaitu kitab usulnya Abi Zaid Ad-Dabusi yang wafat pada tahun 430, dan Usulu Fakhril Islam Al-Bazdawi dan kitab usulnya Fakhrul Islam Al-Bazdawi yang wafat pada tahun 483, wa Kitabul Manar lil Hafidh An-Nasafi dan kitab Al-Manar untuk karangan Hafidh An-Nasafi yang wafat pada tahun 790, dan sedangkan paling bagusnya syarahnya kitab Al-Manar adalah Mishkatul Anwar, kitab Mishkatul Anwar. Jadi mungkin sekedar pembanding teks itu semacam itu, karena kalau seandainya disesuaikan dengan teks asli yang ada di dalam PDF, di dalam kitab itu kurang bagus nampaknya. Sekarang kita coba analisis, ya, mari kita analisis sekarang. Setelah kita terjemahkan bebas, coba dipandang di situ kata-kata tafarru'at. Saya akan masuk di situ, ya. Ta fa ra ain ta. Ini karakter dari bahasa Arab, lagi-lagi begitu. Tertulis tanpa harokat. Memungkinkan dibaca tafarra'tu, memungkinkan dibaca tafarra'ta, memungkinkan dibaca tafarra'ti, memungkinkan juga dibaca tafarra'at. Tak yang ada di situ memungkinkan dianggap sebagai tak ta'nis sakinah, memungkinkan juga dianggap sebagai dhamir rafa' mutaharrik. Kalau seandainya dibaca, dianggap atau ditentukan sebagai dhamir rafa' mutaharrik, maka tafarra'tu misalnya tercabang siapa saya, sopo ingsun. Tafarra'ta berarti tercabang siapa kamu laki-laki, mukhatab. Tafarra'ti tercabang siapa kamu, misalnya perempuan misalnya. Itu semacam itu. Tafarra'at berarti tak ta'na adalah tak ta'nis sakinah.
Jadi karakter dari tulisan Arab itu memang seperti itu. Satu tulisan memungkinkan untuk disikapi dengan banyak penyikapan. Satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Itu harus disadari, harus diingatkan terus. Tapi pada akhirnya dengan melihat konteks, dengan melihat kalimat sebelum dan sesudahnya, kita bisa menyimpulkan bahwa ini harus dipaksa sebagai tafarru'at, tidak memungkinkan dibaca tafarru'ta, tidak memungkinkan dibaca tafarru'ti, juga tidak memungkinkan dibaca tafarru'tu. Kenapa Ustadz kok semacam itu? Kenapa kok semacam itu? Iya, karena memang sejak awal sama sekali tidak ada yang menyebutkan kata-kata saya, kata-kata kamu perempuan, kamu laki-laki. Sejak awal itu konteksnya sama sekali tidak ada yang namanya mutakallim wahdah, tidak ada sama sekali mukhatab, tidak ada yang mukhatabah, nggak ada. Ya. Jadi kalimat sebelum dan sesudahnya itu sangat menentukan untuk kemudian kita bisa simpulkan apakah misalnya dalam konteks tafarru'at ini, apakah akan dibaca tafarru'at, akan dibaca tafarru'tu, akan dibaca tafarru'ta, akan dibaca tafarru'ti. Kalimat sebelum dan sesudahnya itu sangat menentukan itu, sehingga kita tidak boleh kehilangan konteks ketika kita membaca kitab. Itu penting untuk diperhatikan. Ya. Kalau seandainya di sini misalnya fahum la yuthbituna qawaida amaliyatin tafarru'at anha ahkamu a'immatihim. Kemudian kenapa Ustadz kok kemudian harus dibaca tafarru'at dengan tak disukun yang itu berarti tak ta'nis sakinah? Saya tegaskan. Pemuannatsan yang namanya fi'il itu lebih disebabkan karena fa'il atau naibul fa'ilnya itu adalah muannats. Saya ulangi lagi. Pemuannatsan fi'il, kalau seandainya fi'il madhi itu kemudian diberi tak ta'nis sakinah, kalau seandainya fi'il mudhari itu kok kemudian diberi tak mudhara'ah yang memiliki fungsi ghaibah, itu dilakukan lebih disebabkan karena calon fa'ilnya itu adalah perempuan. Calon fa'ilnya itu adalah muannats. Dan ini terkonfirmasi karena setelah itu ada ahkamu a'immatihim. Ahkamun itu adalah merupakan bentuk jamak dari hukmun, hukmani, ahkamun. Hukmun itu adalah merupakan bentuk, ahkam itu adalah merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki akal, sehingga dia dihukumi sebagai muannats mufrad. Oleh sebab itu pas kesimpulan kita bahwa ini bacaannya tafarru'at itu didukung oleh data. Apa datanya? Karena calon fa'ilnya berupa ahkamun itu adalah merupakan bentuk jamak yang tidak memiliki akal. Kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Setiap jamak yang tidak memiliki akal itu dianggap sebagai muannats mufrad. Ya. Jadi penting untuk kemudian ngerti realitas teksnya sebelum dan sesudahnya seperti apa. Ini calon fa'ilnya kira-kira mana? Itu harus dilihat seperti itu, ya. Jadi tafarru'at memungkinkan dibaca tafarru'tu, memungkinkan dibaca tafarru'ta, memungkinkan dibaca tafarru'ti, memungkinkan juga dibaca tafarru'at. Yang kita pilih di sini adalah tafarru'at dengan menjadikan tak sebagai tak ta'nis sakinah. Kenapa? Karena calon fa'ilnya itu adalah muannats, berhukum muannats. Ahkamun itu adalah merupakan bentuk jamak dari hukmun, hukmani, ahkamun. Itu catatan yang pertama, ya, tentang tafarru'at. Coba sekarang tentang waraiduhum fi tahqiqi hadhil qawaid al-ahkamu. Itu fokus ke situ sekarang. Ayo coba semuanya fokus ke situ. Kemarin ketika kita baca, itu bacaannya adalah waraiduhum, lan utawi panduan mereka, penunjuk jalan mereka. Begitu ya. Jadi nomor mubtada. Ya. Saya tegaskan dulu. Wawunya di sini adalah wawu istiqnafiyah. Kenapa kok wawu istiqnafiyah? Ya, karena ini adalah wawu yang ada di awal kalimat tapi di tengah-tengah alinea. Oleh sebab itu disebut sebagai wawu istiqnafiyah. Begitu.
Harus difahami bahwa yang namanya di awal kalimat itu jangan kemudian hanya difahami benar-benar di awal kalimat. Di awal kalimat memungkinkan diterjemahkan dengan ibtidaiyah, memungkinkan juga diterjemahkan istinafiyah. Kalau ibtidaiyah benar-benar ada di awal kalimat, di tengah, di awal alinea. Kalau istinafiyah itu di awal kalimat karena sebelumnya sudah titik, mubtada khabarnya sudah lengkap diberi, fi'il fa'il maf'ul bihnya sudah selesai, kemudian mau membuat jumlah baru lagi, itulah yang kemudian kita sebut sebagai di awal kalimat tapi di tengah-tengah alinea, itu yang kemudian kita sebut sebagai istinafiyah. Dan itu mesti banyak, karena tidak memungkinkan satu alinea itu hanya satu jumlah. Pasti tumpukan jumlah-jumlah, pasti perpaduan jumlah-jumlah, sehingga jumlah pertama masih belum bisa menyampaikan ide dan pikiran kita. Ditambah lagi jumlah yang kedua, ditambah lagi jumlah yang ketiga, jumlah yang keempat dan seterusnya. Ketika jumlah yang pertama selesai itu titik, jumlah yang kedua itu memulai jumlah baru lagi, mulai permulaan di tengah-tengah alinea, itu namanya istinafiyah. Ya, waraiduhum fi tahqiqi. Yang kepingin saya tegaskan dalam konteks ini apa? Tentang bagaimana menentukan khabar. Ini adalah contoh yang baik menurut saya untuk kemudian berlatih kira-kira mana khabarnya. Setelah raiduhum kita pastikan sebagai mubtada karena dia adalah merupakan isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Kita pastikan itu. Kenapa kok kemudian ini disebut sebagai isim ma'rifat? Ya, ini disebut sebagai isim ma'rifat lebih disebabkan karena dia itu adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Sudah kita pastikan ini adalah mubtada. Sekarang kita tentukan khabar. Khabar itu banyak. Khabar itu ada yang berkategori mufrad, ada yang berkategori ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada yang berkategori jumlah, ada yang berkategori syibhu jumlah. Yang jumlah ada yang berkategori fi'aliyah, ada yang berkategori ismiyah. Yang syibhu jumlah ada yang berkategori jar majrur, ada yang berkategori dzaraf. Coba itu diperhatikan. Ya, ini bagaimana nalar berpikir kita, terutama newcomer, pendatang baru, ya. Berarti apa? Khabar itu boleh terbuat apa saja, di apa saja. Boleh terbuat dari mufrad, boleh terbuat dari jumlah fi'liyah, boleh terbuat dari jumlah ismiyah, boleh terbuat dari jar majrur, boleh terbuat dari dzaraf, boleh terbuat dari apa saja yang namanya khabar itu. Sehingga perlu standar yang lebih operasional untuk mempermudah murid-murid kita. Silahkan digarisbawahi kata-kata operasional. Operasional itu mudah dipahami. Janganlah kita memberikan definisi kepada murid-murid kita, sementara kita pun kalau seandainya mencerna definisi itu, kita bingung. Misalnya menerjemahkan khabar bagaimana? Khabar adalah isim yang dibaca rofa, yang disandarkan kepada mubtada. Itu menurut saya, kita sendiri yang memberikan definisi itu bingung. Apa maksudnya ya? Isim yang dibaca rofa, yang disandarkan kepada mubtada. Apa maksudnya? Disandarkan. Itu bingung juga kita. Saya ulangi lagi. Kalau seandainya kita mau memberikan definisi kepada murid-murid kita, diupayakan yang operasional. Kita kadang-kadang tidak menyadari pentingnya itu. Operasional itu menjadi kata kunci yang mudah dicerna. Ya. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Ya kurang. Ya. Loh, yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il itu memungkinkan disebut sebagai fa'il, memungkinkan juga disebut sebagai naibul fa'il. Oleh sebab itu kurang operasional itu. Ya, coba sampean. Apa yang dimaksud dengan khabar? Khabar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Apa maksudnya disandarkan? Moro-moro nyenden gitu. Kangelan itu. Ya, oleh sebab itu menurut saya yang paling operasional itu adalah mutimul faidah itu. Sesuatu disebut sebagai khabar lebih disebabkan karena dia menyempurnakan faidah. Mutimul faidah. Kalau seandainya digabung dengan mubtada, itu cocok, itu enak, itu menimbulkan sebuah pemahaman. Kurang operasional Ustaz. Standarnya adalah kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, itu kan operasional namanya.
Kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata paneka dalam bahasa Madura, itu enak, itu cocok, itu pantas. Ya, saya kepingin masuk di sini. Khobar itu boleh terbuat dari apa saja. Tadi sudah. Khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu ada yang jumlah, ada yang syibul jumlah. Yang jumlah itu ada fi'liyah, ada ismiyah. Yang syibul jumlah ada jarun wa majrun, ada dhorof. Semuanya memungkinkan jadi khobar. Nasihat saya adalah kepada teman-teman yang pada akhirnya sudah menghadapi murid-murid, kalau seandainya kita membuat sebuah definisi, upayakan yang operasional. Janganlah kita memberikan definisi yang bahkan kita sebagai ustadznya itu bingung. Misalnya mendefinisikan khobar dengan isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Apa maksudnya itu? Kita sendiri bingung itu. Ya, kita sendiri bingung itu. Kalau seandainya mutimul faidah, penyempurna faidah, dikejar lagi. Apa yang dimaksud dengan mutimul faidah? Mutimul faidah itu kalau diberi kata-kata iku cocok. Kalau seandainya diberi kata-kata adalah, itu cocok dalam bahasa Indonesia. Kalau seandainya diberi kata-kata panekah dalam bahasa Madura, itu cocok. Sekarang kita coba. Kebetulan di sini ada jarun wa majrurun. Waraiduhum, panduan mereka, penunjuk jalan mereka adalah fi tahqiqi hadhil qawaid, dalam merumuskan kaidah-kaidah ini. Apa maksudnya? Ketika kemudian iku tidak memungkinkan diberikan pada fi tahqiqi jarun wa majrurun di situ, kata-kata panekah tidak memungkinkan diberikan kepada fi tahqiqi hadhihi, tidak memungkinkan. Kata-kata adalah tidak memungkinkan di situ, jangan dipaksakan jarun wa majrurun yang realitasnya memungkinkan juga ditentukan sebagai khobar, dipaksakan sebagai khobar. Jangan. Alhamdulillahi, alhamdu segala puji adalah lillahi, adalah cocok milik Allah, cocok. Diberikan kepada lillahi yang itu jarun majrurun, itu cocok. Berarti apa? Lillahi berfungsi sebagai mutimul faidah. Kenapa? Karena diberi kata-kata adalah, itu cocok. Karena diberi kata-kata iku, itu adalah cocok. Karena diberi kata-kata panekah, itu cocok. Itu bentuk operasionalnya seperti itu. Ketika realitasnya kata-kata fi tahqiqi hadhihi itu tidak cocok diberi kata-kata iku, tidak cocok diberi kata-kata adalah, tidak cocok diberi kata-kata panekah, maka jangan dipaksakan jarun wa majrurun, jar majrur fi tahqiqi hadhihi, jangan dipaksakan sebagai khabar, berarti khabarnya yang lain. Berarti kesimpulannya adalah jarun wa majrurun fi tahqiqi hadhil qawaid tidak memungkinkan untuk kemudian kita jadikan sebagai khabar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki fungsi mutimul faidah. Buktinya apa? Buktinya kalau seandainya diberi kata-kata iku, diberi kata-kata adalah, diberi kata-kata panekah, itu tidak cocok. Sekarang kita coba selanjutnya. Memang begitu. Menentukan khobar itu adalah coba salah. Saya ulangi lagi. Menentukan khobar itu adalah coba salah. Dan ini penegasan berulang-ulang saya tegaskan. Dan itu berarti tidak memungkinkan kecuali kita ngerti mufrodatnya. Oleh sebab itu jangan sering melakukan simplifikasi. Ya, melakukan simplifikasi seakan-akan nahwu itu sudah cukup. Enggak. Sorof itu tidak sudah cukup. Enggak. Sorof itu, nahwu itu, iklal itu adalah bagian dari qawaid. Itu adalah sebagian komponen yang kemudian membentuk bisa baca kitab. Ada komponen yang lain, bukan itu saja. Apa itu? Mufrodat. Apa itu? Tatbik. Seperti yang sering kita tegaskan. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita memang serius belajar kitab, jangan lupa menghafal mufrodat juga. Kita tidak akan mungkin bisa tahu bahwa ini sedang mutimul faidah atau bukan mutimul faidah kalau sejak awal kita nggak ngerti artinya. Begitu. Ya, ini ngomong tentang konsep ya, paradigma berpikir. Saya tidak melakukan simplifikasi. Yang saya lakukan adalah sistematisasi. Ya. Jangan melakukan simplifikasi keterlaluan. Sekian bulan bisa baca kitab, 6 bulan bisa baca kitab.
Ya yang 6 tahun itu tersinggung itu. Saya sudah 6 tahun baca, kok nggak bisa-bisa ini, ya kan? Ngomong 6 bulan bisa baca kitab. Yang 6 tahun, yang 8 tahun, kadang nggak jelas masih. Ya, itu semacam itu. Jangan melakukan simplifikasi, ya. Harus ya, yang kita lakukan, yang memungkinkan kita tawarkan itu adalah sistematisasi. Itu semacam itu. Sekarang kita lanjutkan. Wa ra'iduhum fi tahqiqi hadhil ahkam. Kalau seandainya diterjemahkan begini bagaimana? Ini menguji apakah pada akhirnya mana yang kira-kira berfungsi sebagai mutimul faidah. Wara'iduhum, panduan mereka, penunjuk jalan mereka, fi tahqiqi hadhil qawaid, dalam rangka merumuskan kaidah-kaidah ini adalah al-ahkamu, hukum-hukum. Kok enak ya? Ya. Karena enak itulah berarti ini cocok untuk kemudian kita tentukan sebagai mutimul faidah. Kalau seandainya kita beri kata-kata iku dalam kata-kata al-ahkam, itu cocok. Kalau seandainya kita beri panekah dalam konteks pembacaan Madura, itu cocok juga. Kalau seandainya kita beri adalah dalam konteks pembacaan bahasa Indonesia, itu cocok. Kita coba sekarang. Wara'iduhum, lan utawi penunjuk jalane ulamaul Hanafiyati fi tahqiqi hadhihi, ing dalam ngerumusaken ikilah rupane al-qawaidi piro-piro kaidah, iku al-ahkamu piro-piro hukum. Enak. Kita coba pakai bahasa Indonesia. Waraidum, dan bermula penunjuk jalannya mereka para ulama ul Hanafiyah fi tahqiqi hadhi, dalam rangka merumuskan inilah rupanya al-qawaidi beberapa kaidah adalah al-ahkamu beberapa hukum. Enak. Ya kan? Kalau yang dining saya nggak begitu ahli, gitu ya. Wara'iduhum fi tahqiqi hadhil qawaid, berarti al-ahkamu di situ ditentukan sebagai khabar. Kenapa? Karena berfungsi sebagai mutimul faidah. Kok tahu kalau ini berfungsi sebagai mutimul faidah? Iya, karena kalau seandainya diterjemahkan itu cocok ternyata diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, cocok ternyata diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, cocok ternyata ketika diberi kata-kata panekah dalam bahasa Madura. Akhirnya kita eksekusi. Oh, ini adalah khobar. Karena khobar otomatis dia harus dibaca rofa. Begitu cara berpikirnya. Ya. Lagi-lagi harus saya katakan, untuk mendefinisikan sesuatu kepada murid-murid kita diupayakan harus yang operasional. Operasional itu apa? Ya dipahami. Bisa dioperasionalkan, bisa dipahami. Jangan kemudian menerjemahkan sesuatu itu kepada murid-murid kita, memberikan terjemahan yang bahkan kita yang memberikan itu, ustadznya itu nggak paham. Contohnya misalnya mendefinisikan khobar dengan isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Apa maksudnya? Kita nggak paham itu. Disandarkan, ya nyenden maksudnya. Apa maksudnya? Kalau diterjemahkan mutimul faidah itu menurut saya lebih operasional, meskipun kita harus memberikan contoh-contoh iki loh. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi, tetap kagungane Gusti Allah. Begitu. Oh, cocok diberi kata-kata iku. Ya berarti khobarnya adalah lillahi, jar majrur itu. Mengingat apa? Mengingat yang namanya khobar itu banyak. Khobar itu bisa khobar mufrad, ghairu mufrad, dan seterusnya seperti yang tadi saya katakan itu. Ya, itu penting untuk kemudian diperhatikan. Yang selanjutnya adalah kita bertemu dengan kata-kata allati. Ini pengulangan lagi. Apa yang kemudian perlu ditegaskan? Allati itu adalah isim mausul khas. Kita harus hafal itu. Ada isim mausul itu ada dua. Ada yang khas, ada yang mushtarak. Kalau seandainya kita yakin bahwa ada, kita temukan isim mausul khas dan jatuhnya setelah isim ma'rifat. Al-ahkam itu adalah isim ma'rifat. Ya. Al-ahkam itu adalah isim ma'rifat. Allati itu adalah isim mausul khas. Maka dipastikan isim mausul khas itu dijadikan sebagai na'at. Wara'iduhum fi tahqiqi hadhil qawaid adalah al-ahkamul lati. Allati kang. Allati yang. Begitu. Apakah itu pasti, Ustaz? Sepengetahuan saya selama saya membaca kitab itu, pokoknya, nah ini kena pokok misalnya. Pokok itu melampaui kaidah sudah ya. Jenenge pokok itu misalnya.
Pokoknya bertemu dengan isim mausul khos ternyata jatuhnya setelah isim makrifat pada umumnya lah ya. Secara umum itu memungkinkan. Kita pakai pastikan itu jadi naat itu. Itu semacam itu ya. Karena jadi naat maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Dari konsep allati inilah kemudian kita bisa simpulkan juga bahwa al-ahkam itu oleh orang Arab dihukumi sebagai muannats mufrad. Perhatikan. Kapan kita menganggap sebuah kalimat isim itu adalah muannats? Kalau seandainya pakai isim mausul, isim mausulnya yang muannats. Kalau isim dhamir, isim dhamirnya yang muannats. Kalau isim isyarahnya yang muannats. Kalau diberi naat, naatnya pakai isim sifat yang muannats. Kalau seandainya fiil itu pakai tak marbutah atau tak mudharaah yang memiliki fungsi ghaibah. Jadi itu ciri-ciri yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kalau seandainya kita sedang melakukan penelitian bahwa sebuah kalimat itu adalah muannats. Di sini tidak pakai allati, tapi pakai allati, muannats mufrad. Lagi-lagi kaidah, meskipun sampean sulit untuk mencari kaidah itu, kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun, meskipun itu tidak ditemukan, tapi dengan menggunakan penalaran induktif, ngerti? Dari kasus-kasus yang ada kemudian kita simpulkan, ini loh pakai allati, kan sudah cukup. Tidak pakai allati, tidak pakai alladzi misalnya, tapi pakai allati. Itu berarti bisa kita simpulkan orang Arab menganggap al-ahkam itu adalah muannats mufrad. Ya, kalau seandainya kita sebagai akademisi itu kok kemudian menggunakan pendekatan induktif, memungkinkan sampai mampu membuat rumusan-rumusan. Tapi kalau seandainya penalaran kita hanya deduktif saja, ya sulit kemudian. Ya, kalau selalu tanya mana kaidahnya, mana nazamnya, macam-macam, ya kita ya sulit untuk kemudian seperti itu. Yang paling penting ini adalah tidak menyalahi dan ada datanya. Ada datanya. Yang paling penting itu ada datanya. Ya, jangan takut-takut, lagi-lagi jangan takut-takut panjenengan semuanya berpenalaran induktif, di mana penalaran induktif itu maksudnya kasus-kasus yang ada di dalam teks itu kemudian kita ikat dalam rumusan kaidah yang itu kita buat sendiri, tidak masalah. Ya, ini buktinya al-ahkam allati, bukan alladzi, bukan allati. Allati itu kalau seandainya kita lihat misalnya isim mausul itu ada dua, ada yang khos, ada yang mushtarak. Yang khos itu ada tiga, ya, yang khos itu ada dua, misalnya ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Yang mudzakkar itu ada tiga, mufrad tatsniah jamak pun juga demikian, yang muannas itu ada tiga, ada mufrad tatsniah jamak. Yang mudzakkar itu adalah alladzi, alladzani, alladzina, alladzi, alladzani atau alladzaini, alladzina. Pun juga demikian, yang muannas itu ada tiga, mufrad tatsniah jamak, allati, allatani atau allataini, allati. Ternyata di sini pakai allati. Itu berarti muannats mufrad. Sudah, harus berani itu ya. Begitu. Itu apa namanya? Karena allati ini ditentukan sebagai naat, maka hukum i'rabnya mengikuti man'utnya. Mana man'utnya? Man'utnya adalah al-ahkam. Al-ahkam jadi apa? Jadi khabar. Kenapa? Karena jadi mutimul faidah di situ. Khabar hukumnya apa? Rofa. Berarti apa? Allati harus juga dibaca rofa. Disinilah kemudian kita masuk, harus masuk di situ. Saya menganggap sangat penting. Saya menganggap sangat penting konsep anwaul i'rab yang penegasannya adalah janganlah kita selalu menuntut bahwa yang namanya perubahan i'rab selalu diberi tanda. Itu penegasannya. Konsep anwaul i'rab itu memberikan jawaban. Ya, statement umumnya adalah janganlah kita menuntut yang namanya perubahan i'rab itu harus selalu disertai dengan tanda i'rab atau alamatul i'rab. Jangan menuntut itu. Perubahan i'rab itu ada yang ada tandanya dan tanda i'rabnya bisa muncul, ada tanda i'rabnya akan tetapi tanda i'rabnya tidak bisa muncul, kadang-kadang juga tidak ada tandanya. Oleh karena demikian anwa'ul i'rab itu dibagi menjadi tiga. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahali, tergantung kawasannya. Itu kudu apal iku. Di buku saya sering saya sebutkan itu di semua itu saya anggap penting.
Ya, karena kita kadang-kadang menuntut. Jadi kalau seandainya ditanya, kenapa di sini kok tidak ada tanda i'rabnya? Ini masuk wilayah mahalli. Rek mahalli apa? Hukumnya saja dia adalah rofa. Sedangkan tanda rofaknya pasti tidak akan muncul. Kenapa kok kemudian secara hukum saja dia rofa? Lebih disebabkan karena allati masuk dalam kawasan al-asma al-mabniyah. Kalau seandainya yang sedang kita i'rab itu adalah al-asma al-mabniyah, berarti kita kudu ngerti apa saja isim-isim mabni itu. Kita harus kenalan dengan apa itu isim dhamir, apa itu isim mausul, apa itu isim isyarah, apa itu isim istifham, apa itu isim syarat, apa itu isim fi'il misalnya. Harus kenalan itu kita. Karena allati termasuk al-asma al-mabniyah, maka di sini secara hukum saja dia rofa, akan tetapi tidak mungkin dibuktikan dengan tanda rofa. Kenapa? Karena ini masuk wilayah mahalli. Begitu. Istambatoha a'immatuhum itu adalah merupakan jumlah yang menjadi silatul mausul. Ya. Yang paling penting yang kepingin saya tegaskan di sini adalah tentang, coba diperhatikan di situ, ala ma yattafiqu wa hadhil furu'a. Itu yang kepingin saya tegaskan. Yang saya bidik sejak awal itu adalah itu. Ala ma yattafiqu wa hadhil furu'a. Waw yang ada dalam bahasa Arab termasuk dalam kategori yang multi predikat. Ada yang disebut sebagai waw ibtidaiyah, ada yang disebut sebagai waw istinafiyah, ada yang waw disebut sebagai waw atof, ada yang disebut sebagai waw ma'iyah, ada yang disebut sebagai waw haliyah. Waw itu banyak, ada yang disebut sebagai waw qasam. Waw itu banyak. Oleh sebab itu, rekomendasi saya adalah belilah kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab supaya kita pengalaman tentang itu. Di perpustakaan kita banyak itu. Ya. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Itu dibeli itu. Begitu. Karena memang waw itu banyak. Waw yang ada di dalam alama yattafiq wa hadhil furu'ah adalah termasuk dalam kategori waw ma'iyah, sehingga hadhihi di situ adalah berkedudukan nasab sebagai maf'ul ma'ah. Pokoknya panjenengan ngoten, kesimpulan jenenge pokoknya. Kalau seandainya sedang membaca kitab modern, kok ada waw jatuh setelah yattafiqu, itu mesti waw ma'iyah. Itu sudah saya teliti, sudah saya buktikan dari berbagai kitab. Ya, saya ulangi lagi. Kalau seandainya kita mau menemukan waw di dalam jatuh setelah yattafiqu di kitab modern itu, yang tertulis di kitab modern. Kalau di kitab-kitab salaf saya belum pernah menemukan. Itu wawunya pasti waw ma'iyah, karena waw ma'iyah berdampak pada yang jatuh setelah waw ma'iyah itu adalah berkedudukan nasab sebagai maf'ul ma'ah. Karena definisi dari maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah waw ma'iyah. Itu semacam itu. Pokoknya jatuh setelah yattafiqu itu mesti adalah maf'ul ma'ah. Wawnya waw ma'iyah berdampak pada yang jatuh setelah waw ma'iyah itu adalah nanti ditentukan sebagai maf'ul ma'ah. Coba diperhatikan. Ada ketidakmungkinan kalau seandainya kita coba analisis itu. Ya kan? Yuk nopo caranya Ustadz? Misalnya wawunya mau dianggap sebagai waw atof, seperti yang sering saya katakan, pengatofan memang terjadi baik pada kalimat fi'il maupun kepada kalimat isim maupun pada kalimat huruf. Akan tapi catatannya, isim harus diatofkan kepada isim, fi'il harus diatofkan kepada fi'il, huruf harus diatofkan kepada huruf. Saya ulangi lagi. Pengatofan memungkinkan terjadi memang, ya, tapi harus konsisten. Ketika misalnya yang jatuh setelah huruf atof itu adalah isim, maka ma'tuf alaihnya harus berupa isim. Ketika yang jatuh setelah waw atof itu adalah berupa fi'il, maka kita harus konsisten, kita harus mencari ma'tuf alaihnya yang berupa fi'il juga. Ketika huruf, maka juga demikian, harus mencari yang huruf. Konsistensi itu menjadi penting. Ini menjadi sulit untuk kemudian diterapkan dalam konteks wa ma ala ma yattafiqu wa hadhil furu'a. Coba diperhatikan. Waw setelah itu hadhihi. Sebelumnya adalah yattafiqu. Ya kan? Itu akan agak menjadi sulit untuk kemudian dijadikan sebagai
huruf ataf. Oleh sebab itu penting, kaidah simpelnya adalah pokoknya, kena pokok lagi, kalau seandainya kita menemukan sebuah waw yang itu jatuh setelah lafadz yattafiqu dalam kitab-kitab modern, itu kemungkinan besarnya adalah dari kasus-kasus yang ada itu, yang jatuh sesudahnya itu ditentukan sebagai ya, maf'ul ma'ah, karena wawunya itu bukan waw ataf, bukan waw yang lain, pasti di situ adalah waw ma'iyah. Ya. Alama ingatasi barang yattafiqu kang sesuai, kang nyocoki apa ma, sesuai apa ma, wa hadhil furu'a sertane ikilah rupane al furu'ah piro-piro cabang. Ya, lagi-lagi harus saya tegaskan, waw termasuk dalam kategori waw huruf yang multi predikat. Ada banyak waw di situ, tapi pastikan bahwa ketika sampai menemukan waw jatuh setelah yattafiqu, maka dipastikan yang jatuh sesudahnya berupa isim itu hadhihi dalam konteks ini adalah dijadikan sebagai maf'ul ma'ah, karena wawunya itu memang waw ma'iyah. Ya, mungkin yang penting dalam konteks analisis teks ini adalah itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.